إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita hadir di majlis yang mulia ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan amalan yang sangat utama, lebih utama dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya saja, kepada dia yang melaksanakan sholat sunnah. Adapun menuntut ilmu, manfaatnya itu kembali kepada orang lain, bukan hanya kepada dirinya saja. Dengan ilmu yang dia dapat, bisa dia amalkan, dia dakwahkan, dan dia ajarkan kepada saudara-saudaranya. Maka inilah yang disebut dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan ilmu yang didakwahkan. Naam jamaah sekalian, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang mengenal kesyirikan, yang mana ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, karena syirik adalah dosa yang sangat besar di muka bumi ini. Tidak ada dosa yang paling besar di muka bumi ini kecuali dosa syirik. Ia adalah dosa yang menyebabkan amal ibadah seorang hamba terhapus. Bukan hanya menghapus satu ibadah, tapi bisa menghapus seluruh amal ibadah yang pernah ia kerjakan. Misalnya ada seseorang yang ahli ibadah, dia banyak bersedekah, pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, namun di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, misalnya mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur, maka secara otomatis amal ibadahnya itu terhapus. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan orang yang meninggal dunia
dalam keadaan membawa dosa syirik dan dia tidak bertaubat, belum bertaubat, misalnya dia meninggal dunia dalam keadaan masih terpasang susuk pada dirinya, masih memiliki jimat yang dia menyandarkan nasibnya kepada jimat tersebut, maka jangan harap Allah mengampuni dosa tersebut. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Mungkin seorang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah minum khamr, atau dia meninggal dunia dalam keadaan memegang botol minuman keras, meninggal, maka masih ada harapan diampuni dosanya. Karena Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Ini bedanya dosa syirik dan dosa-dosa besar yang lainnya. Pada kesempatan yang berbarokah ini, maka kita akan sebutkan macam-macam kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin masih banyak di negeri kita, yang mungkin masih banyak kita belum mengenalnya. Yang pertama, yang ini merupakan syirkul akbar, syirik besar, yaitu ad-du'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa mencakup di dalamnya meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta rizki, pokoknya meminta segala sesuatu yang dia butuhkan, atau berlindung dari segala sesuatu yang bisa membahayakannya. Maka apabila itu ditujukan kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan syirik. Doa adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, bahkan merupakan inti dari ibadah. Rasulullah mengatakan, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Semakin sering kita berdoa, semakin sering kita mengadahkan kedua tangan kita ke langit, semakin sering kita bangun malam curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah semakin cinta kepada kita. Semakin kita merengek-rengek meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah, maka saat itulah Allah semakin cinta kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Orang yang tidak berdoa, tidak pernah meneteskan air matanya, tidak pernah mengadakan tangannya ke langit, maka Allah murka kepadanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah, maka saat itulah dia betul-betul menunjukkan kebenaran tauhidnya, menunjukkan keimanannya itu sangat benar. Artinya doa itu menunjukkan bukti benarnya keimanan seseorang, bukti benarnya ketauhidan seseorang, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketika dia berdoa, berarti dia yakin kalau Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kalau dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya, maka yang namanya berdoa diijabah atau tidak diijabah doa kita, maka teruslah berdoa. Jangan sampai ketika kita memohon kepada Allah kemudian belum juga doa kita diijabah, kita berhenti berdoa, maka ini kesalahan. Yang penting adalah kita berdoa walaupun tidak diijabah,
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin a'tahu Allahu biha ihda salas." Tidaklah seorang hamba berdoa meminta kepada Allah di mana dia tidak meminta perbuatan dosa, tidak meminta untuk memutus silaturahim, melainkan dia akan diberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segera ijabah doanya. Atau yang kedua, wa imma ayyudakhiraha fil akhirah, Allah simpen doanya, kemudian Allah baru berikan nanti pada hari kiamat, tentunya dengan balasan yang lebih baik. Atau yang ketiga, wa ayyasrifa anhu minasu mislahu, atau dia akan terhindar dari keburukan-keburukan. Makanya ketika disampaikan hadis ini, apa kata para sahabat? Idan nuksir, kalau begitu kami akan terus berdoa. Ini prinsipnya jamaah sekalian. Jadi berdoa terus lakukan, dan doa ini senjata yang pertama. Bukan tatkala kita sudah mentok, enggak ada jalan, enggak ada solusi, baru berdoa. Salah. Justru berdoa itu yang pertama. Iya. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang doa adalah inti ibadah, maka harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, di mana Allah perintahkan kita untuk berdoa langsung minta kepada Allah, tidak melalui pelantara siapa saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah sesungguhnya itu aku dekat, maka Allah akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepada Allah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Abbas, yang saat itu Ibnu Abbas sedang dinasihati, masih kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Demikian pula dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka Allah katakan, man yad'uni fa astajibulah, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'uti, barang siapa yang meminta maka akan aku berikan. Demikian pula Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi fis sujud fa aksiru du'a fi. Keadaan seorang hamba dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sujud di sini adalah sujud di dalam sholat, bukan sujud khusus orang itu sujud berdoa. Karena ada sebagian orang habis sholat dia sujud berdoa, ini tidak ada sunnahnya. Yang dimaksud dengan berdoa ketika sujud di sini yaitu sujud di dalam sholat. Maka selain kita membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka perbanyaklah doa.
dan tidak hanya khusus pada sujud terakhir. Kebanyakan kita berdoa pada sujud terakhir, tetapi berdasarkan hadis ini kita boleh berdoa pada sujud kapan saja, baik pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau pada sholat wajib atau juga pada sholat sunnah. Jadi inilah beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah kita berdoa kepada Allah, sehingga merupakan bentuk kesalahan besar apabila seorang berdoa kepada selain Allah. Jika berdoa kepada Allah merupakan ibadah yang sangat mulia, maka orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada penghuni kubur misalnya, maka dia akan berada di puncak kehinaan, bahkan di puncak kesesatan. Perhatikan ini jamaah sekalian, jika berdoa kepada Allah merupakan ibadah yang paling mulia, maka sebaliknya jika doa itu ditujukan kepada selain Allah merupakan puncak apa? Kehinaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 5? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah orang yang paling tersesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah padahal dia tidak mampu mengijabah doanya. Naam jamaah sekalian, orang yang paling bodoh, orang yang paling tersesat, yaitu dia mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur, walaupun itu adalah kuburan wali, kuburan orang soleh. Yang disyariatkan kepada kita adalah ziarah kubur, mendatangi kuburan, dan kita harus paham ngapain kita di kuburan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk ziarah kubur apa? Litazkiratil maut, mengingat kematian, dan juga untuk mendoakan si mayit agar dia mendapatkan limpahan rahmat, diampuni dosa-dosanya, diluaskan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya. Ini isi permintaan kita kepada Allah untuk siapa? Penghuni kubur, bukan malah dia meminta-minta kepadanya. Maka ini orang yang paling jahil. Kenapa? Justru orang yang mati itu butuh kita. Orang yang sudah meninggal itu membutuhkan doa kita. Makanya banyak dalam Al-Quran kita disuruh untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tanda orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang datang setelah generasi sahabat. Mereka mengatakan, ya Rabb, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yaitu mereka yang sudah apa? Yang sudah meninggal. Ya, makanya justru mereka yang butuh doa kita. Lalu bagaimana? Masuk akal nggak jamaah sekalian? Mereka yang butuh malah kita minta kepadanya. Jangankan dia sudah berada di alam kubur, masih sebelum dikuburin aja dia sangat butuh kita. Kitalah yang memandikan, kitalah yang mengkafani, kitalah yang nganterin kemana? Ke kuburan. Kalau si mayit mampu, pasti aja mandi sendiri, kapan-kapanin sendiri, ke kuburan sendiri. Iya kan? Kalau memang dia mampu. Ya. Nah ini jadi merupakan kesesatan yang sangat nyata bagi mereka yang mendatangi kuburan tapi meminta-minta kepada penghuni kubur. Memang banyak syubhat, banyak kerancuan-kerancuan ketika mereka berdoa kepada orang yang sudah meninggal.
Yang pertama diantaranya, alasan mereka menggunakan logika. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, siapa kita? Kita kan orang yang banyak dosa. Mana mungkin kita bisa minta langsung kepada Allah? Makanya kita butuh orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa mereka? Itu para nabi, orang soleh. Ya, jadi doa kita sampaikan dulu kepada mereka. Baru setelah itu mereka menyampaikan kepada Allah. Sama seperti kita, bisa nggak langsung ketemu presiden jamaah? Nggak bisa. Siapa kita? Kita nggak dikenal. Kalau kita pengen ketemu sama presiden, harus melewati orang-orang terdekatnya, pas pampres lah, atau mungkin kita punya orang dalam istana lah. Nah, demikian pula kita dalam berdoa. Siapa kita? Kita bergelimang dosa, nggak mungkin kita langsung kepada Allah. Makanya kita harus menjadikan mereka orang-orang soleh sebagai tempat untuk berdoa atau juga menjadi wasilah. Ya, inilah alasan mereka jamaah sekalian. Tapi tentunya alasan-alasan ini terbantahkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Apa kata Nabi? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta langsung sama siapa? Sama Allah. Ya. Dan juga di antara alasan kenapa mereka mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur, mereka menganggap penghuni kubur itu hidup, tidak mati. Mereka menganggap penghuni kubur itu mendengar. Dan mereka membawakan dalil surat Ali Imran ayat 169. Ini dalil yang mereka jadikan, di mana sebagian mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Apa kata Allah? Perhatikan ini. Nah, ini menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Apa kata Allah? Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Jangan kalian kira mereka mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, anak-anak ramai amat di belakang ya. Pada kendaraan nggak? Nah, ini perhatikan jemaah. Ini ayat yang biasa digunakan mereka yang berdoa meminta-minta kepada penghuni kubur. Kenapa? Mereka hidup. Mereka adalah orang-orang soleh, tidak mati. Apa kata Allah? Janganlah kalian mengira mereka itu mati, tetapi mereka itu apa? Hidup. Akhirnya mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Maka kita jawab dengan ayat yang sama. Apa kata Allah? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Lihat, jadi mereka sendiri butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan yurzakun. Mereka itu diberikan rizki oleh Allah. Ya, artinya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendapatkan nikmat kubur, terhindar dari azab kubur, itu ya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka saja butuh. Lalu bagaimana kita minta kepada orang yang apa? Orang yang butuh. Ya. Jadi ini yang pertama. Di antara syirik besar, ya, yaitu meminta-minta kepada penghuni kubur atau berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kesyirikan, menyembelih atas nama atau dia tujukan kepada selain Allah.
Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa menyembelih merupakan salah satu macam ibadah. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, solatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga katakan dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, ini perintah untuk solat dan perintah untuk menyembelih. Oleh karenanya banyak pada momen-momen atau kesempatan tertentu kita disuruh untuk menyembelih. Seperti misalnya pada hari raya Idul Adha, kita diwajibkan bagi mereka yang mampu untuk menyembelih. Disebut namanya apa? Kurban. Ya. Pada momen ini kita diperintahkan untuk menyembelih. Kalau kita dikaruniai anak, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita disunahkan untuk menyembelih kambing. Disebut namanya akikah. Ya. Kemudian juga bagi jamaah haji yang melaksanakan haji secara tamattu atau qiron, maka pada tanggal 10 setelah dia melempar jumrah, dia disuruh untuk menyembelih kambing. Disebut namanya apa? Al-hadyu. Apa jemaah? Al-hadyu. Jadi ini menunjukkan menyembelih adalah ibadah yang sangat mulia. Maka kalau memang menyembelih itu adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Barang siapa yang menyembelih atas nama selain Allah, misal dia menyembelih untuk sesajen, untuk tumbal, bangun rumah, bangun jembatan, atau juga ada sebuah proyek agar jembatan itu kokoh, agar proyeknya lancar, nggak diganggu. Biasanya kalau orang dulu diapain itu? Disembelihkan kerbau, kerbaunya ditanam di dekat pondasinya. Ya. Jadi ini adalah bentuk kesyirikan jamaah sekalian. Maka perhatikan jamaah, mereka yang menyembelih untuk tumbal, sesajen. Tumbal itu kadang masih ada di suatu daerah karena mungkin sungai tersebut banyak makan korban. Akhirnya mereka beranggapan, wah, penunggunya lagi butuh apa ini? Butuh tumbal. Disembelihkanlah kambing, ayam, kemudian dilemparkan ke sungai tersebut. Atau juga termasuk budaya yang sesat di Jawa Tengah, itu biasanya di setiap tahun ada ritual khusus. Mereka menyembelih kerbau kemudian diarung ke tengah lautan untuk mendekatkan atau menghadiahkan kepada penjaga laut selatan. Disebut siapa? Nyi Roro Kidul, agar tidak terjadi tsunami, tidak terjadi bencana ataupun malapetaka. Demikian pula tepatnya pada tanggal 10 Muharram, atau disebut namanya hari Asyura, atau mungkin tanggal 1 Muharram, ratusan bahkan mungkin ribuan mereka berbondong-bondong mendatangi kerbau bule yang mereka anggap itu adalah titisan dari Kiai Selamat. Mereka menyembelih ya sebagian hewan mereka untuk menghadiahkan kepada Kiai Selamat tersebut. Maka ini adalah perkara yang membawa kerusakan. Kerusakan yang pertama, perbuatan tersebut termasuk syirik dan pelakunya dilaknat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Rasulullah menceritakan kepadaku beberapa kalimat. Apa yang pertama? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih atas nama selain Allah.
La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat mereka yang merubah patok tanah. Ya, ini di antara yang Nabi laknat adalah mereka yang menyembelih atas nama selain Allah. Makanya pelakunya masuk neraka. Dan yang kedua, status sembelihannya tersebut, hewan yang disembelih tersebut statusnya apa? Al-maitah, bangkai. Kalau dikatakan bangkai, boleh nggak dimakan? Tidak boleh, haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, daging babi, ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Makanya termasuk syarat kita menyembelih membaca apa? Bismillah. Kalau dia ingat sengaja enggak baca bismillah, maka sembelihan tersebut hukumnya bangkai. Walaupun yang disembelih itu adalah sapi yang besar. Sapi apa namanya itu? Limosin misalnya. Udah kepotong tapi dia nggak baca bismillah, sengaja nih ya. Berbeda kalau lupa, sengaja, maka status sapi tersebut adalah apa? Bangkai. Kalau lupa, maka sebagian ulama mengatakan ma'fun an, dimaaf. Ya, artinya tetap halal. Tapi kalau dia sengaja, ya. Jadi bangkai itu bukan hanya hewan yang mati sudah bau membusuk, bukan hanya itu jamaah. Tapi pengertian bangkai yaitu hewan yang mati dengan sendirinya, atau hewan yang mati disembelih tapi tidak disembelih secara syar'i, seperti disembelih tidak membaca bismillah, menyembelih tapi tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan kita membaca bismillah, daging itu halal, dan ini menunjukkan berkahnya lafaz bismillah. Dengan kita membaca bismillah sebelum masuk rumah, apa kata syaitan? Aduhai, sedihnya aku, malam ini aku tidak bisa bermalam di rumah ini. Karena dia masuk rumah baca apa? Bismillah. Dengan membaca bismillah, maka syaitan tidak ikut serta makan bersama kita. Tapi kalau kita tidak membaca bismillah, maka syaitan ikut makan bersama kita. Makanya kadang ada orang makan 2 piring 3 piring gak kenyang-kenyang. Dia bantuin sama siapa? Syaitan. Ya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan daging yang di pasar? Kita tahu nggak dia nyembelih baca bismillah atau tidak? Nggak tahu. Apakah perlu kita bertanya kepada pedagangnya ketika beli ayam, Pak, tadi bapak nyembelih baca bismillah nggak? Apakah harus seperti itu? Maka tidak. Ini bentuk takalluf kalau nanya-nanya kayak begitu. Besok-besok dia kesel deh kalau nggak mau beli ayam sama saya, sono belinya. Ya, maka dikatakan, ya, ketika ada suatu kaum datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nasan hadisi ahdil Islam ya'tuna bil lahm wa la nadri adzakara asmallah alaihi aw lam yadhkuru. Ya, di mana ada suatu kaum, mereka baru masuk Islam, mereka memberikan kami daging, dan kami nggak tahu mereka baca bismillah atau enggak. Apakah kita boleh memakannya? Apa kata Nabi SAW? Samullah alaihi wa kulu. Kamu baca bismillah dan makanlah. Ya, artinya kalau memang kita berada di negeri muslim, kemudian kita belanja di pasar mayoritas muslim, maka sudah kita kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Dan cukup kita ketika kita makan baca apa? Bismillah. Jadi nggak perlu nanya-nanya. Ya. Kalau memang pasar itu adalah mayoritas muslim,
Berbeda kalau pasar itu adalah mayoritas non muslim, maka kita jangan beli di situ. Apalagi kalau tercampur antara daging babi. Iya, ini ya. Jadi di antara bentuk kesyirikan yaitu menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, di antara bentuk kesyirikan yang harus kita waspadai yaitu mendatangi dukun, mendatangi paranormal. Sebenarnya kurang tepat kita katakan paranormal, para nggak normal, atau juga dikatakan orang pinter. Ya, kenapa dukun dibilang orang pinter jamaah sekalian? Karena yang datang pada bego, pada jahil. Kenapa jahil? Iya, kadang dia datang supaya usahanya lancar, bisa jadi pejabat, bisa jadi kades, bisa jadi presiden, supaya kaya. Seharusnya yang kaya duluan siapa? Dukun. Dukun aja masih berharap dapat duit, ya kan? Ya, ini makanya yang datang kepada dukun pada jahil. Makanya dukun dibilang orang pinter, karena yang datang pada iya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi mendatangi dukun haram, bukan dukun beranak ya. Dukun yang memang dia itu memiliki mantra-mantra khusus, jimat, ya. Mungkin kalau di sini nggak tahu ya. Kalau daerah sanaan dikit masih banyak tuh. Poris, Persatuan Ilmu Santet. Iya, mungkin dia pakai guna-guna, santet teluh tenun. Ya, dan sekarang jarang dukun itu pakai belangkon. Kalau dulu kan menggambarkan dukun itu ya pakai belangkon, pakai baju hitam, garis-garis coklat gitu kan. Kalau sekarang tidak, banyak dukun berkedok ustad, pakai sorban, pakai peci, ya. Makanya kalau di kampung saya itu tidak jarang ya. Kadang ada gara-gara warisan tiba-tiba dia meninggal. Dikirim teluh, santet. Nah, ini adalah dosa besar yang paling besar jemaah sekalian. Kalau memang betul-betul dia melukai saudaranya dengan praktek sihir yang dia lakukan, selain dia itu terjatuh kepada dosa syirik, dan yang kedua dia terjatuh kepada orang yang dia zolimi. Ya. Kalau sampai mati, maka itu dia akan dikejar dukunnya sampai hari kiamat. Ini orang yang celaka jamaah sekalian. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, melampiaskan dendamnya, dia harus melakukan praktek-praktek seperti itu. Hati-hati. Dan dia tidak akan kekal di dunia. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, haddus sahir dorbatun bisaif. Hadnya yaitu hukuman bagi tukang sihir diapain? Dipenggal lehernya, karena bahaya. Makanya mempelajari ilmu sihir, guna-guna, teluh, santet, kemudian memiliki mantra-mantra untuk mendatangkan khodam, atau juga untuk bisa memerintahkan tuyul, jenglot, ya, maka ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan diantara jamaah di sini tidak ada yang punya ilmu kayak begituan ya. Nah, ini harus dibuang jauh-jauh, karena ya ini termasuk dosa yang membahayakan. Iya. Jadi termasuk kesyirikan yaitu mendatangi dukun. Dan orang yang mendatangi dukun ini macam-macam. Yang pertama, kadang dia pengen coba-coba doang, pengen nanya doang, tapi dia tidak membenarkan nanya tok,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun nanya, maka salatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Baik nanya langsung atau pakai WA. Dukun sekarang pasti punya WA kan? Gimana Pak Dukun, nasib saya ini, saya mau usaha, bagusnya tanggal berapa, hari apa saya mulai usaha. Nanya gitu doang, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Termasuk juga di sini yaitu membaca zodiak. Maka perhatikan anak-anak kita, kalau mereka suka buka internet yang dia lihat adalah zodiak, nasihatin agar tidak membaca berita-berita tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sampai membenarkan, dia bertanya kepada dukun, kemudian dijelasin, dan ternyata apa yang disampaikan dukun kebenaran terjadi sama dia, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal kemudian dia membenarkan, maka sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau sampai membenarkan. Apalagi kalau sampai ketagihan karena usahanya lancar, dengan dia mengikuti arahan dukun datang lagi, maka ini kekufuran jemaah. Dan yang ketiga, dia datang untuk mendakwahi, nasehatin dukun, boleh nggak? Sangat dianjurkan. Ya, baik dia menasihatkan secara umum atau secara pribadi. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Kemudian juga di antara bentuk kesyirikan yaitu tadi praktek sihir ya, guna-guna teluh, tenun dan yang lainnya. Karena yang pertama, praktek-praktek seperti itu tidak lepas meminta bantuan kepada siapa? Kepada jin. Sedangkan Allah katakan wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada di antara manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah kesesatan mereka. Demikian pula kenapa dikatakan syirik? Karena ya biasanya mereka yang melakukan praktek sihir itu tidak manjur kecuali harus menghinakan simbol-simbol Islam. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir, pelet, pesugihan, jimat, wafak, itu tidak akan manjur kecuali dengan menghinakan simbol-simbol Islam. Bahkan ada orang melakukan praktek ya teluh itu dengan cara dia tulis ayat Al-Quran, nulis Al-Fatihah pakai darah haid. Jelas darah haid najis. Kemudian kadang ada wafak atau raja, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim berbentuk segitiga, ba, sin, mim, alif, lam, ro, semuanya misah. Ini sama saja menghinakan. Kemudian kemana aja dia bawa, di dompet, ditaruh di belakang, dia dudukin, ya ini menghinakan. Makanya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak lepas dari menghinakan simbol-simbol Islam. Ya, jadi itu di antara perkara-perkara dan bentuk-bentuk syirik besar ya, syirik besar. Kemudian berikutnya adalah macam-macam syirik kecil. Walaupun dikatakan syirik kecil, tetap dia adalah dosa syirik. Apa diantaranya? Di antara syirik kecil, sebagaimana tentang batasan syirik besar dan syirik kecil sudah kita sampaikan. Syirik kecil itu adalah perbuatan yang menjadi wasilah terjadinya syirik besar. Jadi hanya sebagai wasilah terjadinya syirik besar. Apa diantaranya? Riya. Naam, riya.
Ini termasuk syirik kecil. Riya adalah penyakit hati yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, dia mengerjakan ibadah, diperlihatkan kepada manusia, tujuannya pamer, ingin dipuji, ingin disanjung. Ini niat yang tidak benar, jamaah. Niat yang mengotori hati kita, yang membuat amal ibadah kita itu sia-sia. Oleh karenanya niat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Niat bisa membuat ibadah kecil bisa menjadi besar, dan sebaliknya niat bisa memberikan pengaruh ibadah yang besar bisa menjadi apa? Kecil. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin kabirin tusoggiruhu niyyah wa rubba amalin sogirin tukabbiruhu niyyah. Terkadang ada amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat, dan terkadang ada amalan yang kecil bisa menjadi besar karena apa? Niat. Contohnya, ada amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Tentang kisah seorang pezina, wanita pezina, ketika dia berjalan mendapati seekor anjing yang sedang kehausan. Saking kehausannya mau mati, lidahnya itu menjilat-jilat ke pasir. Dia melihat enggak tega, dia turun ke sebuah sumur yang mana orang jarang masuk ke dalam sumur tersebut. Akhirnya dia ambil air pakai sepatunya, diberikan kepada anjing tersebut. Nabi mengatakan Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia termasuk penghuni surga karena keikhlasannya. Ya, ada lagi kebalikannya, orang beramal besar sia-sia, tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah. Karena apa? Niatnya. Itulah mereka yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Mereka yang mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mereka yang berjihad. Yang ketiga, mereka yang bersedekah. Loh, kenapa 3 orang ini kok masuk neraka? Bukan ketiga ini adalah amalan yang sangat utama? Naam, yang pertama dia belajar tapi pengen disebut sebagai Pak Ustadz. Kenapa kamu pesantren? Pengen jadi Pak Ustadz. Nggak boleh. Kita juga kalau nyantrenin anak, tujuannya supaya apa? Kayak Ustadz Pulan, Ustadz Kondang, kemana-mana dipanggil. Ini nggak boleh. Atau dia mempelajari Al-Quran sampai suaranya digurah supaya bagus suaranya, tampil di setiap acara supaya mendapatkan pujian. Dia bersedekah tapi ingin disebut sebagai apa? Dermawan. Dia berjihad tapi pengen disebut sebagai pahlawan. Nah ini karena niat. Ya. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam setiap ibadah. Dia mengerjakan ibadah biasa aja, baik dipuji maupun dicela, baik di tempat keramaian maupun tidak di tempat keramaian. Dia bersedekah, sudah, apa yang dia sedekahkan berlalu begitu saja, enggak diungkit-ungkit. Makanya orang yang riya itu seperti orang BAB. Kita BAB, kita sebut-sebut enggak kotoran yang keluar. Enggak. Demikian pula orang yang riya, seperti apa orang yang ikhlas. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya. Nah, ba'da Isya kita lanjutkan beberapa macam syirik kecil, dan yang ada pertanyaan bisa ditulis, ya, ditulis pakai kertas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memakai jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Namun tentunya kalau ini dia hanya menjadikan sebagai sebab saja. Tapi kalau dia meyakini benda tersebut betul-betul yang mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka dia terjatuh kepada syirik besar.
Demikian pula termasuk syirik kecil yaitu bersumpah atas nama selain Allah, demi Ka'bah, demi masjid, ya, demi Rasulullah, maka itu termasuk syirik kecil. Dan juga yang terakhir adalah tatayur. Apa itu tatayur? Menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Iya. Seperti misalnya menganggap anak sakit-sakitan terus itu karena keberatan nama, akhirnya namanya diganti, maka ini termasuk tatayur, nggak boleh. Atau juga dia nggak mau beli rumah yang arahnya itu disebut tusuk sate. Ada itu rumah di pertigaan nggak laku karena meyakini itu mendatangkan bahaya. Atau juga ya menganggap kalau ada kupu-kupu ada di rumah berarti akan datang tamu, makanya namanya apa? Tatayur. Apalagi di masyarakat kita, ibu yang sedang hamil itu banyak mitos-mitos yang beredar, ya. Nah, ya itu mungkin yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan syirik. Tentu ini hanya sebagai kesimpulan-kesimpulan dari materi kitab tauhid, ya, yang ingin memperluas bisa membaca ya kitab-kitab para ulama berkaitan dengan masalah ini. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana bila memakan makanan di hutan? Bolehkah dimakan selain hewan sembelihan? Ana pernah mendengar fatwa Syekh bin Baz boleh dimakan selain hewan sembelihan. Apakah benar? Afwan apabila ana salah mengerti. Selain hewan sembelihan, apa jamaah sekalian makanan di hutan? Oh itu apa namanya? Berburu, as-sayd. Ya, maka berkaitan dengan asal makanan, baik tumbuhan ataupun hewan, maka ada satu kaidah yang perlu kita pegang. Al aslu fil at'imati al hil. Asal semua makanan itu halal. Ini. Jadi asal semua makanan apa jemaah? Halal. Jadi kita boleh memakan makanan apa saja, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Cukup ya, udah banyak pertanyaan. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Bekicot halal atau haram? Ketika untuk menyatakan haram, maka perlu mendatangkan apa? Dalil. Ayo, ada nggak dalil yang menjelaskan bekicot haram? Tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Halal. Mungkin kita di sini aneh ya, bekicot. Tapi kalau antum ke Kediri, pinggir-pinggir jalan itu bukan sate ayam, tapi sate apa? Sate bekicot. Halal. Ya. Laron, tahu laron? Kalau hujan kan baik laron. Kita mungkin jijik, tapi di sebagai daerah dibuat lempeyek. Iya, kan itu menjijikkan. Maka kalimat-kalimat menjijikkan itu tidak dikembalikan kepada manusia, tapi menurut syariat. Ya, kalau memang menurut syariat itu dikatakan khobis, buruk, maka itulah yang buruk. Adapun yang sering kita dengar hewan yang hidup di dua alam itu haram, maka ini membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Jadi kita tidak boleh mengharamkan suatu makanan kecuali ada dalilnya. Iya.
Jadi selain hewan sembelihan, ya kalau misalnya tumbuhan, ya itu diperbolehkan. Bagaimana sikap kita apabila di rumah ibu anak kadang ada suka membawa makanan dari mungkin perkara apa, makanan dari pulang pengajian ibu-ibu pada umumnya. Apa kita boleh memakan makanan tersebut? Boleh, ya, halal. Nah, jadi itu diperbolehkan. Dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Iya, apakah mendatangi kuburan orang-orang soleh itu termasuk syirik? Mendatangi kuburan, misalnya kuburan wali, tujuannya apa? Kita lihat. Kalau ada tujuannya meminta-minta kepada penghuni tersebut, syirik. Dan kalau dia meyakini berdoa di sisi kuburan itu cepat diijabah, ini juga termasuk perbuatan yang mengada-ngada. Kadang sugestinya kuat, ya, karena mungkin sakit-sakitan akhirnya dia ziarah ke kuburan ini. Ya, ini khawatir termasuk perkara yang tidak disyariatkan, karena memang kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti apa? Kuburan. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni Allah. Bagaimana caranya agar saya tidak terjumus ke dalam kesyirikan? Pertama, belajar kayak begini, ya, agar kita tahu yang syirik adalah syirik, yang tauhid adalah tauhid, dan kita berusaha mencari pengajian-pengajian yang jelas, ya, menyampaikan suatu hukum ada dalilnya, ada perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Jadi kita beragama itu mudah, ya, bukan pengajian-pengajian yang kadang itu hanya dongeng, lucu semata. Kadang pulang kajian sakit perut karena sering apa? Tertawa. Ya, ini jadi kita menghadiri pengajian. Dan juga yang kedua, berdoa, ya, berdoa agar dijauhi dari kesyirikan. Ya, intinya yang paling penting adalah kita belajar kitab tauhid yang dikarang oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Shalih Fauzan. Itu pelajari kitab-kitab tauhid agar jelas bagi kita, ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah memperbagus bacaan Al-Quran ketika ada orang yang ingin mendengarkan bacaan kita termasuk riya? Ya, ini tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah untuk mengajarkan, justru ini adalah amalan yang sangat utama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kalau tujuannya adalah agar yang lain itu mendapatkan pahala dengan mendengarkan bacaan dia. Dia misalnya kita buat halakoh gitu, ya, yang satu membaca, dia perbagus bacaannya, satu lagi baca, didengerin. Ini boleh nggak? Boleh. Dan itu yang sunnah, baca Al-Quran kayak begitu. Kalau misalnya halakoh tadarusan, ya tadarusan seperti itu. Satu orang baca, yang lain apa? Dengerin. Adapun tentang masalah kadang dikumpulkan 30 orang, satu orang baca juz pertama, aja juz kedua, ustadznya pilih juz yang ke-30 aja, gampangan gitu kan. Kemudian meyakini itu telah hatam. Nah, ini nggak ada. Ya, jadi tetap dianggap dia membaca per juz. Jadi kalau ingin mendapatkan faidah, yaitu satu orang baca, yang lainnya apa? Dengerin, itu boleh. Yang kedua, dia membaca Al-Quran, dia perbagus, tapi tujuannya ingin dipuji. Misalnya dia baca pakai speaker masjid, terdengar gitu kan.
ya. Kemudian ada niatan, agar dipuji nih suara siapa, ya inilah yang dimaksud dengan apa? Ria. Ya, seperti itu. Nah, apakah cinta termasuk syirik? Cinta tergantung cintanya seperti apa. Cinta itu apaan? Susah diartikan ya. Iya, cinta yang termasuk syirik itu adalah cinta yang berlebihan. Makanya yang pertama kali kita cintai adalah siapa? Allah, Rasulnya. Cinta yang membuat dia lalai dari mengerjakan ibadah, cinta yang dia mengorbankan segala-galanya, yang disebut namanya al-ishku. Maka inilah yang termasuk kesyirikan, ya. Makanya Rasulullah saja mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi an wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku, kata Nabi, sebagai orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, jika seorang bekerja di toko yang asalnya barang dagangannya halal, akan tetapi toko tersebut menerima pembayaran kredit 0%, kredit online, apakah gajinya halal? Maka kalau dia melayani yang kreditnya, maka ini termasuk ta'awun 'alal ismi, tolong menolong dalam kejelekan. Tapi kalau dia bertugas selain ini, ya, maka insya Allah tidak termasuk ke dalamnya. Karena ya perlu dipahami bahwa mereka yang termasuk melakukan praktek riba, itu kan Nabi mengatakan la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syairi kulum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, saksinya, penulisnya, semuanya apa? Sama. Maka dari sini mereka yang tolong menolong dalam masalah riba, ya misalnya dialah yang mempermudah ya konsumen melakukan kredit, ya maka inilah yang termasuk di dalamnya. Oh ya. Nah, jadi kalau dia hanya sekedar penjaga toko atau juga sebagai sales yang tidak ada kaitannya dengan ini, maka itu tidak termasuk. Wallahu a'lam. Ya. Apabila kita meminta air kepada ustadz sebagai syariat, ya, boleh atau tidak nih jamaah sekalian? Ya, maka ini berkaitan dengan masalah ruqyah. Ya, kalau air itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, bukan mantra ya, bukan ayat-ayat yang ngasal, artinya ayat-ayat ruqyah dia baca mungkin Al-Baqarah, kemudian doa-doa ruqyah, kemudian air itu diminum dan dia meyakini hanya sebagai wasilah saja, itu boleh dan pernah dilakukan oleh beberapa para sahabat ini. Tapi kalau yang dibacakan adalah jampe-jampe mantra, nggak tahu bacaan apa gitu kan, nggak jelas, kemudian dia menjadikan air itu betul-betul sebagai penyembuh, maka inilah yang termasuk kesyirikan. Ya, maka yaitu kepada siapa kita meminta air. Jadi jangan kita ngasal bebas meminta air, dan air itu statusnya biasa, jangan dianggap itu menjadi air zam-zam. Ya, kalau air zam-zam memang secara zatiyahnya adalah air yang berbarokah, yaitu tentang masalah syariat meminta air. Untuk yang membaca Al-Quran di dalam kubur,
atau orang yang baru dikubur, apakah ini termasuk hal yang disyariatkan? Tidak disyariatkan jamaah sekalian. Kadang kita dapati mentalkin itu kalau ketika jenazah dikuburkan. Salah. Mentalkin kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang namanya mentalkin itu kapan? Ketika dia sakaratul maut, bukan ketika sudah dikuburkan. Kemudian yang kedua, sunnahnya setelah dikuburin kita doakan agar dia dipermudah untuk menjawab malaikat munkar dan nakir, sudah selesai. Jadi tidak perlu dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian adanya keyakinan di masyarakat kita dengan dibacakan ayat Al-Quran, malaikat munkar dan nakir akan tertunda datangnya. Ini perkara gaib. Nah, ini perlu adanya petunjuk dari Nabi SAW. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui cara penguburan yang benar, coba kunjungi makam Baqi'. Di situ dikuburin para sahabat. Dan kalau kita ingin cara penguburan yang benar, selesai sholat asar atau subuh, lihat cara penguburannya seperti apa. Ya. 6. Bagaimana kalau kita menyimpan, memakai batu akik? Boleh nggak pakai batu akik jemaah? Pakai cincin? Boleh. Tapi kalau dia meyakini batu akik tersebut ada khodamnya, atau mungkin dia taruh di mimbar atau di mihrab ya, dekat imam selama 40 hari supaya mendapatkan kehebatan-kehebatan tertentu, ya ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia hanya memakai batu akik sebagai cincin, nah ini boleh-boleh saja. Di satu ayat mengatakan kalau kita memberi sodakoh jariyah atau beramal akan diganti 10 kali lipat. Tapi di satu ayat lagi mengatakan tidak boleh mengharap. Mohon penjelasannya. Ya, jadi pada intinya ya, dengan disebutkan keutamaan barang siapa yang bersedekah akan dibalas 10 kali lipat, barang siapa yang misalnya sholat qobliyah ba'diyah akan dibangunkan istana. Kalau kita berharap sesuai dengan keutamaan disebutkan dalam dalil tersebut, maka ini tidak mengapa. Justru bagian daripada bentuk keikhlasan. Yang tidak boleh itu dia berharap mendapatkan lebih dari keutamaan itu. Contoh misalnya dia bersedekah tapi tujuannya pengen apa? Pengen kaya. Ya, kadang diceritakan kisah-kisah orang yang sedekah gorengan setiap hari bisa jadi konglomerat misalnya. Ya ini nggak boleh. Ya ini namanya berharap yang berlebihan. Ya, jadi kita dalam beribadah berharap mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini bukan termasuk riya. Makanya Nabi Ibrahim sendiri meminta kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin naim, meminta agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu apa manfaatnya? Nabi menyebutkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Selain kalau bukan kita berharap mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi intinya, kalau kita berharap mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, maka ini tidak mengapa boleh. Yang nggak boleh itu berharap lebih dari itu. Ya. Jadi itu mungkin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini menjadi hidayah buat kita semua. Dan tentunya kita berusaha menyampaikan materi kajian kita sesuai dengan dalil. Saya yakin mungkin di antara jamaah di sini ada yang tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan. Ya, barangkali apa yang saya sampaikan berbeda dengan pengisi-pengisi kajian yang lain. Itu mungkin sudah pasti perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin itu sudah menjadi sunatullah. Namun perhatikan, mendapati perbedaan seperti ini jangan sampai kita jadikan bahan permusuhan. Karena yang namanya perbedaan itu tercela, sehingga kita berusaha
untuk mencari tahu, menggali lebih dalam lagi. Jangan kita fanatik sama Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, tetapi kita berusaha beragama ini berlandaskan apa? Dalil. Itu yang jelas. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kata Ustadz, kata Kiai ini, kata Habib ini, nggak bakal ketemu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fa innahu ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalian setelahku akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ya. Kemudian Nabi memberikan solusi bagaimana agar kalian tidak berselisih. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan dalil, bukan dengan apa kata ustadz ini, apa kata kiai ini. Dan juga ikuti khulafa rasyidin, para sahabat. Insyaallah kita akan mendapatkan cahaya ilmu. Tapi kalau sudah menganggap wah ustadz ini kok pembahasannya ekstrim, atau mungkin kalau bahas bid'ah sedikit dibilang Muhammadiyah gitu ya, atau Persis, maka ini anggapan-anggapan yang kuno yang membuat kita itu tidak berkembang ilmu kita. Ya, sekarang sudah zaman modern, terbuka, internet juga terbuka. Disitulah saatnya kita mencari yang hak adalah hak. Ya, jangan sampai kita taklid dan fanatik buta dalam beragama. Demikian jamaah sekalian, semoga kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.